warahmatullahi wabarakatuh. Taetus jawab mau 15 nih. Padahal yang hadir 150 sama yang di jalan. Tak balik nih, nanti yang jawabannya keras saya doakan hidupnya barokah, hartanya berlimpah, nanti turah-turah, iso tindak teng Mekah, sholat teng Ka'bah, dolane teng Madinah, wangsul teng Indonesia nggih duwe tesih turah, iso ngomong omah, tuku lemah, iso nikah. Amin. Sing amin sing anu sing maca Quran sing singgil bakal niki. Oh nggih. Kula bali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahudin, walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Di antara kenikmatannya adalah malam ini kita bisa hadir dalam rangka mengadakan syawalan. Dan saya lihat malam ini yang hadir semuanya dalam kondisi sehat, mudah-mudahan walafiat. Terbukti saya datang jam 7:30 tadi, saya lihat satu persatu yang hadir tidak ada yang berangkat dengan menggunakan ambulan, tidak ada yang dipikul apalagi dipanggul. Dari sini Bapak Ibu juga kelihatan, saya lihat tidak ada yang diinfus, tidak seperti kemarin. Berarti semuanya sehat, mudah-mudahan walafiat. Artinya sehatnya berbarokah. Apa ada sehat yang tidak berbarokah? Banyak orang yang sehat tapi kesehatannya digunakan untuk begal, garong, klite, main judi. Itu namanya sehat tapi tidak walafiat. Malam ini panjenengan sedoyo hadir di sini terlihat sehat dan mudah-mudahan walafiat. Amin ya robbal alamin. Apalagi Bapak Ibu, kumpulan kita pada malam hari ini adalah kumpulan yang mulia dalam rangka halal bihalal. Keluarga besar RT 36 RW 12 Celeban tahunan Umbul Harjo dengan tema sucikan hati menuju kemenangan sejati. Saya akan mencoba mulai dari tema ini Bapak Ibu, tema dadaan. Ini judul yang sangat menarik. Beberapa petugas tadi sudah membawakan landasan hukumnya. Yang membaca ikrar tadi juga sudah memimpin panjenengan sedaya Bapak Ibu untuk membersihkan hati. Yang memberikan sambutan tadi juga sudah mengatakan mari kita bersihkan hati kita. Apalagi di bulan Syawal penuh dengan kebaikan. Kalau saya menghitung kebaikannya 99, orang 100 ada satu nanti yang mungkin belum baik.
kebaikannya 99. Begitu malam pertama Idul Fitri, secara jujur semuanya menyatakan kesalahannya. Ini kan jarang ada Bapak Ibu. Dalam 1 tahun hanya bulan Syawal saja banyak orang secara jujur mengakui kesalahannya. Berbalik 180 derajat tanpa gengsi, orang dua isin, sing pejabat, sing sugih do cepet-cepetan minta maaf, dan itulah tindakan yang terbaik. Boten usah ngenteni. Itu jujur loh Bapak Ibu, baik lesan maupun di WA. Itu 99% kebaikannya. Dan yang satu apa? Yang satu Bapak Ibu, jangan dibiasakan menunda. Karena umur seseorang itu berbeda-beda. Yang terbaik adalah yang disampaikan oleh pembaca kalam ilahi tadi. Ya, itu ada di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Saya akan juga menghubungkan dengan surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 133. Dua ayat ini coba nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ilal maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Segera Bapak Ibu, tidak ditunda-tunda. Kalau sholat misalnya begitu adzan langsung ke masjid, itu tepat waktu, bagus. Tapi lebih bagus lagi early time, di awal waktu, berangkat sebelum adzan. Syukur adzan, itu namanya early time. Meminta maaf, saling memaafkan di bulan Syawal tepat waktu, bagus. Tapi lebih bagus early time. Maka kebiasaan sawalan seperti ini bagus, tapi menunda meminta maaf nunggu sawalan itu yang kurang bagus. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda, segeralah. Itu kalimat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Karena Allah sudah menyediakan surga. Wa jannatun arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Mereka yang segera, yang tidak menunda-nunda. Siapa mereka? U'iddat lil muttaqin, orang yang bertakwa. Ngaten Bapak Ibu. Nah, maka di sini kalau temanya sucikan hati menuju kemenangan sejati, targetnya adalah kemenangan sejati. Maka kalau tidak mencapai target berarti tidak mendapatkan kemenangan sejati. Mungkin kemenangan semu, kemenangan pura-pura minta maaf. Ternyata seperti blangkon ngarepe ratok bunden jendol, tak maafin yang awas loh. Kaya panganan blik gambare kongguan isine rengginan. Nah niku jenenge pura-pura semu. Karena kemenangan sejati targetnya adalah surga tadi. Wa jannatun arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk mendapatkannya sucikan hati. Nah, sucikan hati ini adalah takwa. Nah, berbicara masalah sawalan Bapak Ibu, yang ayatnya tadi dibacakan oleh Gema Kalam Ilahi, Mas Inten mau jenenge? Oh, Mas Gatot nggih. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhanas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku jadikan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nggih, satu-satu. Tidak poligami. Kalau poligami ya satu-satu reso barengan. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di negara kita saja ada bangsa Indonesia, di dunia ada bangsa Singapura, Malaysia, Amerika, bersuku-suku, suku Jawa, Madura, Banjar,
lebih kecil lagi ada DIY, ada Aceh, provinsi, kabupaten, kota, kecil lagi kecamatan, kelurahan. Jogja apalagi luar biasa Bapak Ibu, ada Suronatan, Surokarsan, Sutodirjan, Sosrokusuman, Cokrowijaya, nangis jenenge tahunan, Celeban, ini angka ini. Masih dibagi-bagi lagi RW, bagi lagi RT. Itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk lita'arofu, saling kenal mengenal. Inilah konsep dari sawalan. Dan Bapak Ibu, Indonesia sangat luar biasa ini. Acara seperti ini Bapak Ibu itu hanya ada di Indonesia. Di mana-mana itu enggak ada. Wong orang Arab saja ditanya bingung Bapak. Di Arab ada halal bihalal enggak? Sawalan ada enggak? Bingung. Apa itu sawalan? Apa itu halal bihalal? Ternyata enggak ada. Ya ada sih halal menghalal ada, tapi dalam bentuk acara seperti ini tidak ada. Jadi kalau tidak ada pun enggak masalah, tapi kalau ada juga bagus. Kenapa bisa ada sawalan seperti ini? Cerita ringkasnya begini Bapak Ibu. Dulu di awal Indonesia merdeka, kan proklamasi tanggal 17 Ramadan gitu. Nah setelah itu kan Lebaran bulan Syawal, itu potensi terjadi perpecahan, NKRI terancam bubar. Maka Bung Karno sebagai presiden ketika itu bertanya kepada Kiai Haji Wahab, bagaimana caranya agar tidak terjadi perpecahan. Maka Kiai Haji Wahab mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sawalan, yang kebetulan acaranya di bulan Syawal. Mungkin kalau terjadinya bukan di bulan Syawal, namanya bukan sawalan, Dzulqa'dah apa Rajaban. Karena kebetulan di bulan Syawal namanya sawalan. Dan acaranya apa? Bung Karno tanya. Acaranya nggak usah macam-macam, mangan-mangan, ngombe-ngombe, ngobrol. Sing penting rukun. Nah dari sinilah maka saya pun akan makan-makan, minum-minum karo ngobrol. Ini nek ngobrol ora suwi-suwi, nek mangan karo minum iso tak bomole. Dengan sing duwe mah monggo nganti bengi kula tak sedilit mawon. Nah ini omongannya yang gini-gini aja ya. Karena kita mulai dari sucikan hati, bagaimana hati kita suci, sejauh mana hati kita suci, tidak terlepas dari awalannya. Apa awalannya? Puasa. Kenapa harus puasa? Bapak Ibu, ternyata semua agama juga ada perintah puasa. Dan kita bersyukur puasa kita puasa yang paling ringan. Agama lain seringan-ringannya puasanya Nabi Daud 2 hari sekali, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Untuk simbung kulino terang nggih, mboten napa-napa. Menjang dicobi terutama simpun pensiun. Pun mboten kata wekdal to nggak puasa. Itu yang paling berat dan Nabi memujinya. Puasa sunnah terbaik, cobalah seperti puasanya Nabi Daud. Tentu saja bukan syariat kita, karena mungkin kita tidak mampu. Nabi Musa Bapak Ibu puasanya 40 hari. Bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Dzulqa'dah selama 30 hari ditambah 10 bulan Dzulhijjah, paginya Idul Korban. Jadi 40 hari itu puasanya Nabi Musa. Pripun? Ajeng darah Nabi Musa? Monggo. Tentu bukan syariatnya. Puasanya Nabi Idris, tak jamin mboten kiyat jenengan, Pak. Puasanya setahun. Jenengan umurnya swida tahun 70, 40 itu hanya punya kewajiban puasa selama 1 tahun. Berarti monggo ra puasa ra apa-apa. Ning setahun mboten ngangge buka, mboten ngangge sahur, kuat mboten? Ora kuat, mulane meneng. Satu lagi tak jamin mboten kuat, sing ngomong ora kuat to. Nabi Sam'un.
itu puasanya selama 1000 bulan. Cobi Bapak Ibu, 1000 bulan berarti 83 tahun. Mboten ngangge buka, mboten ngangge sahur. Ning wong biyen kuat-kuat, mulane do sakti-sakti, insane iki do ringkih kabeh. Mulane puasane ending banget, cuma 1 bulan 30 hari, kadang dapat diskon 1 hari. Wingi rancang kula penak malih puasane melu nekeri, bodone melu ndeke. Golek penake. Tah monggo lah keyakinane dhewe-dhewe. Jadi macam-macam itu hanya ada di Indonesia sekali. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dah yang macam-macam. Yang luar negeri sama semua puasanya dan Idul Fitrinya. Monggo nggih keyakinannya piyambak-piyambak besok akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Nah, jangankan manusia Bapak Ibu, binatang saja untuk mensucikan hati punya kewajiban berpuasa. Binatang tahu diri kemudian berpuasa. Nah, kita sebagai manusia kadang mendapatkan pembelajaran juga dari alam, dari binatang. Bagaimana puasa kita seperti binatang, maka banyak macam-macam cara orang berpuasa. Ada orang berpuasa seperti ulo, ada orang berpuasa seperti upik, ada orang berpuasa seperti ular. Jenengan sebut Ibu. Puasanya ulang ya, itu tujuannya hanya menggemukkan, membesarkan. Niko puasa ulo biasanya bermangan sapi, apa wedhus, wareg toh turu. Wonten boten piyambak mriki puasane ngaten? Alhamdulillah. Boten nggih sahur langsung 3 piring mlebu kabeh, kuwareken bablas mboten subuhan. Diteruskan 30 dino berbutu malah tambah bobote. Biasanya swida dadi 75. Anika puasa ulo niku. Menggemukkan, membesarkan, memanjangkan. Seperti iklan-iklan itu. Niku puasa ulo. Ya targetnya cuma itu aja, tambah gemuk. Kalau mau nyindir loh ini, ngosong gemuk-gemuk, puasa saya tidak diterima, belum tentu. Yang kuru-kuru juga belum tentu puasanya sukses, bisa jadi mungkin karena gizi buruk. Bukan nyindir ini. Itu baru personifikasi puasa ulo. Yang kedua puasa upik. Upik niku bayi Bapak Ibu. Kula maunya ini mboten ngerti. Basan simbah cerita dadi ngerti. Kadang ada waktu-waktu tertentu bayi kadang didulang ora gelem, disusoni ora gelem, diombeni gumoh. Ternyata ada waktu tertentu bayi ingin berpuasa, ning ora iso ngomong, carane gumoh, dulang ora gelem, rewel, pirang dino, demam, panas, bar kuwi untune metu siji, ajebul ajeng pinter. Niku puasa diki. Jadi kualitasnya meningkat puasa dulu. Rewel panas, jebul arep iso mlaku, iso mlayu, tambah pinter. Mulane wong simben ngendika iki arep pinter niki. Oh ya bener, berarti kemarin puasa upik, puasa bayi untuk meningkatkan prestasi, tambah pinter. Niku puasa upik. Dengan sing pundi? Setunggal malih nggih, puasa ular. Ular nggih. Ular niku apa? Ulat. Ulat itu binatang yang hinggap di mana saja merusak. Neng godhong yang ngrekiti godhong-godhonge udah rusak. Teng pundi malih? Teng buah-buahe dadi poso, teng untu-untune krowo. Teng mriki wonten mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah niku ular. Tapi ular tahu diri, ingin jadi yang baik, maka caranya bagaimana? Jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the endung. Nah, buatin sing hafal niku bahasa Inggris iki. Matur nuwun buatin sudah mempopulerkan nama saya. Tidak cuma sampai di kelurahan, sampai ke luar negeri. Kalau bawa tulis kan mesti ngerasa niku loh, berarti nama saya sampai ke mana-mana itu, ke Swedia, Prancis, macam-macam ya.
Nah niko ular tahu diri ingin jadi pintar, puasa berubah menjadi kepompong. Makanya dulu ketika kita kecil, riyen nggih casan iki mboten ngertos. Kan ben sering dolanan endung, endi lor, endi kidul, endung, endi lor, endi kidul. Lah kadang ogel-ogel to. Niku jane tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah selama jadi endung. Begitu selesai berubah jadi kupu-kupu, menjadi bentuk yang lebih indah, semua orang menjadi senang. Yang tadinya takut, gilo, gigu, takut serangan ulat, apalagi ulat bulu, setelah menjadi kupu-kupu begitu indah, semua orang menjadi senang. Terutama bapak-bapak mesti senang dengan kupu-kupu. Ini ojo kebablasan the night butterfly jangan. Niku benten malih niku nggih poso ning kebablasan ora dadi kupu malah kupu-kupu malam. Wala malah sing ora dadi kupu-kupu malah dadi cotong nggih wonten. Niku sing gagal. Nah intinya Bapak Ibu, keberhasilan di dalam menjalankan puasa akan mendapatkan gelar, mendapatkan predikat yang namanya takwa. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran takwa disebutkan sebanyak 259 kali. Berarti takwa ada 259 tingkatan. Kita berada di tingkatan yang mana tidak ada yang tahu. Nek ngaku-ngaku saja silakan, tapi tidak tahu. Maka setiap tahun kita berpuasa untuk menjadi takwa. Bahkan setiap Jumat panggil khotib selalu mengajak bertakwa. Itu artinya takwa tidak akan pernah selesai. Takwa ibarat terminal transit yang harus melanjutkan ke terminal berikutnya, meningkat terus sampai pada tingkatan takwa yang tertinggi. Itu targetnya. Kemenangan yang sejati adalah mendapatkan takwa yang tertinggi. Nah, bagaimana cara mensucikan hatinya Bapak Ibu? Sebenarnya tidak cuma pengajian ini, tidak pengajian ini pun Allah memberikan firasat, memberikan pelajaran kepada kita. Dulu para sahabat sering bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, berikan nasihat kepadaku." Kadang Nabi tidak memberikan ayat. Nabi hanya silakan bertanya pada hatimu. Tanyakan pada hatimu, nek cocok berarti betul, karena hati itu selalu benar. Kadang yang mengkhianati adalah perbuatannya atau perkataannya. Jadi ketika gelisah, susah, resah, gundah gulana, tanyakan pada hati, ikutilah pada kata hati. Maka orang yang cocok dengan hatinya pasti kerasan. Kados iwak Bapak Ibu dengan air cocok dadi kerasan. Iwak sing ora cocok teng banyu berarti iwak njaluk digoreng. Panjenengan yang hatinya bersih hadir di pengajian ini cocok mesti kerasan nganti subuh kuat. Sing ora kerasan ora sing bali ya. Itu njaluk digoreng berarti niku. Itu Nabi memberikan firasat seperti itu. Kadang lewat anggota badan kita. Kalau rambut sudah mulai memutih, nah itulah tandanya. Itu ayat itu. Sudah mulai lemes, loyo, melakukannya angin, nah itu pertanda itu. Kadang Allah juga memerintahkan seperti itu. Sucikan badanmu, karena sebenarnya di seluruh badan kita penuh dengan kotoran. Monggo dihitung, rambut kotorannya apa? Ketombe. Mudun, meripat kotorannya apa? Belek. Belek nih, blobok. Kuping apa? Surat, kopok, ngkulo. Hidung kotorannya apa? Kuping itu sing garing, sing telas umbel. Telas umbel, garing umpil. Upil itu dua adik, jenenge Ipin. Ipin umpil. Mulut kotorannya itu, apalagi yang bawah kotor sekali nih kok.
Itu juga firasat, pembelajaran ayat-ayat Allah yang diberikan kepada manusia. Binatang-binatang juga begitu Bapak Ibu. Maka bagaimana cara mensucikan hati? Itu harus hati-hati. Apa yang dikeluarkan oleh manusia dalam bentuk perkataan dan perbuatan tergantung pada isi hatinya. Maka hati-hati mengisi hatinya. Ibarat ceret teng angkringan jenengan ateng tumbas jahe mesti isi ceretnya jahe, arep tuku teh isi carete teh, arep tuku susu isi carete ya susu. Apa pesen jahe terus carete teh metune teh mesti protes nih lho. Nah antara jahe teh susu mesti regone beda-beda. Yang penting adalah barokahnya. Maka saya sering menggambarkan orang yang bermanfaat adalah orang yang mampu memberikan barokah kepada orang lain. Barokah niku Pak, dalam bahasa Arab dari kata al-birkatu, artinya kolam yang airnya luber-luber. Jadi semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, itulah barokah. Saya sering memberikan contoh teh anget niki teng angkringan regane pinten? 2.000 ono, 3.000 ono, 5.000 ono, macam-macam. Pasnya pinten? 3.000 nggih. Misale 3.000. Untuk membuat teh hangat seharga 3.000 ternyata dibutuhkan puluhan perusahaan, ratusan tenaga kerja, ribuan tangan-tangan manusia. Cobi pabrik teh, pabrik gula, pabrik gelas, untigo. Nek tukune dibungkus tambah pabrik plastik, pabrik karet. Apa yo dicangking plastiknya mesti tambah kresek, pabrik kresek pun nang to. Nek diombe teng angkringan, lungguh mboten? Lungguh ana dingkle, pabrik dingkle, ana meja, pabrik meja. Ana sing nganggo kloso, tambah pabrik kloso pun sono. Bakule nganggo klambi mboten? Nganggo masa wudu berarti ana pabrik konveksi. Nganggo sendal mboten? Nganggo pabrik sandal, sandalnya pedot disambung nganggo peniti, pabrik peniti. Durung mangke dodolan hanya karena minuman teh 3.000 tapi melibatkan puluhan perusahaan, ratusan tenaga kerja, ribuan tangan-tangan manusia. Itulah yang namanya barokah, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka yang kita isi ke dalam hati kita agar yang keluar dari ceret juga sama-sama berharga, itu juga harus hati-hati. Apa isinya? Zikir Bapak Ibu. Dan perintah zikir tidak hanya kepada manusia. Apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya berzikir. Kalau kita tidak mau berzikir Bapak Ibu, tidak hanya hati kita tidak suci, tapi kita kalah dengan binatang. Karena binatang saja berzikir. Kalau kita kalah bahkan lebih jelek daripada binatang. Balhum adol kata Allah. Maka jangan sampai kalah dengan binatang, karena binatang juga semuanya berzikir. Ini teng mriki tasih kata sawang nggih. Nek nggon kula pun mboten wonten dadi kadang kula kangen niku. Nek baru udan niku lho, Pak. Kata kodhok to niku, Pak. Blentung to niku. Nek nggon kula jenenge blentung. Itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Kita apal nggih ayatnya nggih. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur akan aku tambah kata Allah, dan barang siapa tidak, azab yang akan datang kelewat pedih. Itu kita hafal ayatnya, tapi kadang lupa tidak bersyukur. Kalah kali kodok, Pak. Kodok niku Bu nek beruntung niku kudu bersyukur kabeh, dumuni kabeh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum.
Cuma kadang pendengaran kita saja orang jelas, tadi kurung naimung, jadi ya bersyukur nih kok. Depan Bu, nek kita nggak berzikir kalah dengan kodok. Apa malih? Kalian apa? Kucing. Nah, kucing nih kok selalu mengingat Allah. Kok ngerti Pak Fatuddin? Aku lo dari kucing 40 kok. 40 Bu. Ini saya kira papat saja ini. Ambian janjine anak kula nek tuku kucing ya, engko nek gede didol. Entah janji bahasan gede didol ora ento. Aku yo anake dhewe anake soke tambah kucing mah. Akhirnya do diadopsi do mriyang mesake. Ning kula apal nek wayahe kawin, Bu, wayahe birahi kok ora rame niku. Ning tak titeni ternyata kucing mau kawin saja, Pak, menyebut Allah, Pak. Cuma pendengaran kita saja nggak tajam, jadi cuma dengarnya au, au, au. Itu jadi Allah, Allah, Allah. Wah, ini belajar dari kucing nih ya. Pun, kodok, kucing. Apa malih? Tawon, tawon Pak nggih. Niku nggih sering menyebut Allah. Cuma pendengaran kita saja tidak tajam, jadi kedengarannya wung 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 wung. Coba kalau nggak percaya Bu, cakal siji tampilkan mesti Allah, mesti Allah nih. Coba mau. Niku janjane tahlil Pak. Sering derek yasinan mboten? Kula nek melu yasinan Bu, tak titeni nggih mesti do korupsi niku. Kudune kan ngaten nggih. Kudune niki. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kudune ngaten. Kula tak titeni tergantung kaume. Yo awalnya nggih lengkap niku ping 20. Setelah 21 mboten lengkap. Bagi-bagi tugas sana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maunya lengkap di paruh-paruh kerja sama, potongan-potongan. Sampai hitungan 50 kelong mali Pak. Ilang ngarepe kata illallah, 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 illallah itu ya maling itu. Kudune ngoyak-ngoyak maling malah doyak maling. Hitungan 80 kelong mali. Orang illallah, Allah, 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 Allah. Pokoknya pun 100. Niku yang terjadi seperti itu. Ngapunten Bapak Ibu, niku nek pun kados ngaten pun mboten tahlil malih niku malah ngundang setan, ngundang jin, niku mantra niku. Itu mengandung magic. Kula ngalami kok. Ngerti-ngerti bablas tangi bar wedange metu panas nembe tangi niku. Niku magic niku. Jadi kudune ngaten niku lengkap. Ning kadang mboten sampun ndak kesuwen ya. Cepet-cepetan. Nah, tawon itu ya seperti itu tahlil mengingat Allah niku. Pun apa malih? Jarang nggih, ngerti jarang Bapak Ibu? Kuda niku juga sering memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu ingat pada kematian. Kita sering lupa Bu, kelingan mati nek wonten seripa diumumkan oleh tamir di masjid, kadang ngumumkannya aja salah mergo ora tau weruh tulisane. Sing bener kudune inna lillahi wa inna ilaihi. Kula tesis sering krungu wa inna lillahi kleru, sing bener wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ping 3 nggih, sunahnya 3 kali kalau memberikan berita lelayu pakai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek wonten niku nembe kaliran sapa istri Pak yo? Loh. S6 kok 12. Umur itu bukan masalah nggih Bu nggih. Misterius problem, rahasia Allah. Seperti pohon kelapa, ada yang buahnya sudah tua, coklat, gemantung, ora tiba-tiba. Wonten umure 80 ora mati-mati. Wonten nggih? Ya kaya buah kelapa.
Sing tesi bluluk age buah cilik tiba wonten-wonten. Kathah cah cilik-cilik do kena ginjal wingi nggih mergo sirup napa niku kena desentri, diare, covid macem-macem. Yang muda-muda jangan merasa aman, mas-mas babak nggih. Jangan tenang-tenang dulu. Ternyata kalau lihat catatan kecelakaan di kepolisian yang korban trek-trekan teng ring road niku kebanyakan semuanya pemuda, nggak ada kakek nenek itu. Makanya jangan merasa aman. Usia itu siapapun ketika malaikat Israel datang tidak bisa menolak, datangnya tidak diundang. Nah, cara niku ngajarkan kepada kita Bapak Ibu. Coba tinggali cara nek ajeng tindak nopo berwangsul tindak selalu mengucap kalimat ini. Innalillahi. Innalillahi. Mirip betul? Wah, ngecen ya. Pun jaran sampun, kodok sampun, tawon sampun, apa malih? Kucing sampun, pun papat mawon. Sultan ngarep tak ngarang malih. Nah, kita juga belajar dari alam Bapak Ibu. Contoh nggih Kanjeng Sunan Giri. Untuk mensucikan hati belajar lewat tembang-tembang. Sunan Giri mengajarkan kepada kita belajar dari turi-turi putih. Ini kalau mboten apa lagune si taling-eling. Turi-turi putih ditandur neng kebon aku. Mangke salah dibenerkan nggih. Turi-turi putih ditandur neng kebon aku. Cempleret tiba nyemplung. Mbok kira kembangnya opo. Nah, kelengane kuwi kula. Turi niku napa, Pak? Dari kata mituturi, pituturan nasihat. Turi putih. Lho kok putih? Ya putih ora ono turi abang. Napa turi bathik? Ono klambi kula bathik abang. Turi ya putih. Putih itu menggambarkan kesucian, kepasrahan, kekalahan, tawakal, nih. Suci itu putih. Nasihat kebenaran, nasihat kesucian, nasihat keberkahan, kebersihan, kekalahan. Allah yang menang, kita semuanya kalah dan mengalah, ngaku salah, besok akan menghadap Allah. Maka diawali dari pembelajaran turi-turi putih, itu nasihat kematian. Jadi sekali lagi bicara kematian Bapak Ibu bukan bicara wong tua enom di kata, maka perlu kita persiapkan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah divonis mati. Mboten namung sambo loh, kita semua sudah divonis mati. Ning matine kapan? Nah, ini yang rahasia. Jenengan kali kula nggih kadose benten ora padha. Mungkin jenengan riyen kula keri, apa kula keri jenengan niki. Dereng ngertos. Makanya perlu dipersiapkan. Apalagi besok Bapak Ibu ketika orang hendak meninggal, tak ceritanya nggih, itu yang datang 3 malaikat. Boten barang ning runtungan. Sing teko pertama adalah malaikat Jibril. Wong soleh nopo wong salah sing teko niki malaikat Jibril. Cuma posisinya berbeda. Kalau amalannya soleh, malaikat Jibril berada di sebelah kanan. Maka kadang calon jenazah menghadapnya agak miring ke kanan, mergo sebelah kanan ada malaikat Jibril. Monggo tingali nggih, nek wonten tangga napa sederek ajeng menghadap Allah, nanggone mboten napa-napa ora usah wedi untuk pembelajaran.
Tapi kalau calon jenazahnya menghadap ke kiri, berarti malaikat Jibril berada di sebelah kiri. Mergo amalane mboten soleh tapi salah. Ini meneng bae nggih mboten usah komen nggih. Ora penak ora sing ndonga. Ribut iku madhep kiri ya. Wah, iki berarti amalannya salah. Sampun. Mosake sing ndonga mangke. Tidak lama kemudian datang malaikat yang kedua. Nah niki malaikate benten, nek wong saleh sing teko malaikat Ridwan, nek wong salah sing teko malaikat Malik. Milih pundi? Ya milih Ridwan. Mulane amalane kudu saleh sampun salah. Nah begitu malaikat Ridwan datang, malaikat Jibril ganti posisi. Posisinya setelah Ridwan datang itu mangku calon jenazah dipangku, sirai calon jenazah disaleke teng pangkuane malaikat Jibril. Mulane kadang calon jenazah rodon degek sithik, rada dhuwur sithik mergo dipangku malaikat Jibril. Kali dipangku ndelok tayangan CCTV sing ditayangke malaikat Ridwan isune pemandangan surga. Mulane kadang wong niku pengen cepet menghadap Allah wis weruh surga mboten sabar niku. Wingi tangga kula Pak diimpus mboten purung, dipacu jantung mboten purung, pengen njaluk cepet mati niku. Mergo pun ditayangke pandangan surga niku. Tapi nek sing teko malaikat Malik, Jibril posisinya nduduki lungguhi calon jenazah. Dadi kadang kaya megap-megap niku lho, kaboten mergo dilungguhi malaikat Jibril kali nonton pemandangan neraka. Ngapunten nggih, mangke nek jenengan ningali niku mboten usah komen meneng wae. Ora penak karo tanggane sing ndonga. Kula nate ningali piyambak Bapak Ibu nggih, tangga kula niki mboten tak sebut namanya. 2 hari niku bengok-bengok Bu. Bapake niku nganti ibuke ngleboke 3 jari teng mriki, ketoke ajeng nyutik napa riyak napa umbel lho ganjel niku lho, malah dicokot niku. Wah jerit-jerit niku. Kula mung iseng taken kali keluargane wonten napa niku. Kok iso kaya ngono. Terus cerita, nih kula mboten ngertos wonten hubungane napa mboten, kula mboten ngertos ning coba tak hubungkan mergo sedulure cerita ri niku gaweane sering ngutangi mangke mbayare tikel. Ngutangi 100 mbalekene 200, ngutangi 500 mbaleke 1 juta. Wong karo adine ngutangi 2 juta mbalekene 5 juta kok tegel banget iki. Oh ya mungkin. Misalnya bener Bapak Ibu, monggo dalu menika nggih nek jenengan ngutangi ya nagih padha wae, mboten usah nganggo bunga. Syukur-syukur dibebaske. Kados kula nggih, jenengan pun tak bebaske mboten usah nyaur kula pun. Arep ora utang. Pun niku 2 malaikat. Yang ketiga yang datang adalah malaikat Israil. Ini pun tergantung amalnya. Kalau amalnya soleh, ada malaikat Jibril yang memangku calon jenazah, ada malaikat Ridwan, malaikat Israil mempersilakan monggo arwah keluar sendiri nggak apa-apa kalau bisa. Sopan banget dengan malaikat Israil. Tapi Pak Bu, nek misale amalane mboten soleh, amalan salah, Israil niku kali nesu-nesu niku, bentak-bentak, arwah dipetok-petok, metu, wayu metu, nanti dibentak-bentak niku. Nah, udzubillah min dzalik, kita berhindar dari pemandangan kados ngaten nggih. Syukur-syukur sing sae husnul khotimah. Maka kadang kita menyaksikan orang kok meninggal penak banget lagi sujud bablas. Salat Isya ngerti-ngerti rampung kabeh kok keri dhewe bablas. Kados teng itu lho Pak. Sinetron Indosiar niku lho, tobat do mati kabeh. Nek sing mau mboten mati Pak. Sing jadi artis menyesal mboten mati niku. Happy ending niku. Kembali ke turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur neng kebon agung. Kebon agung ini apa Bu? Kuburan.
Kebon Agung kuburan. Teng Jogja wonten nggih Kebon Agung nggih. Dumpur niku ngilang jalan Kebon Agung niku. Urung ketemu kuburannya sing ndi. Ditandur neng Kebon Agung niki sing ditandur sanes klopo, sanes rumput, sanes pelem ning uwong. Maka sebelum kita ditandur, kita sudah nandur dulu, jenenge nandur amal, dan itu yang dipakai di alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Kula saking Karangwaru dugi mriki Bapak Ibu niku nggih mboten tangan kosong, duwe sangu ngangge motor. Men motore iso mlaku diisi napa Bu? Bensinnya tumbas. Mampir-mampir tumbas napa nika sangu nganggo duit nika nembe Karangwaru dugi mriki. Junungan tindang luwih adoh Jogja teng Solo, teng Jakarta sangune luwih kathah napa sithik? Mesti luwih kathah. Apalagi tindak haji. Tetapi kalau sudah pindah negara, uang rupiah berapapun banyak yang kita punya nggak ada gunanya. Kita ke Amerika, rupiah kangge boten kudu dijoli dolar. Dolar teng Malaysia kangge boten dijoli ringgit. Boten payu. Teng Arab ringgit boten payu, ganti real. Nah saniki teng kuburan dolar payu boten, rupiah payu boten. Asing payu napa? Amal. Makanya diwujudkan dalam bentuk amal, nandur amal. Nopo? Di antaranya adalah sedekah. Nah, cuma ini Bapak Bu, ini ada amalan yang hebat nih. Ada amal hebat luar biasa ini. Ini kaitannya dengan halal bihalal ini. Suatu saat ketika Nabi sedang berada di hadapan para sahabat, lewat seorang sahabat juga. Namanya Abu Domdom. Angel nggih, Domdom, bukan Domdom, Domdom kelambi ini. Abu Domdom. Begitu Abu Domdom lewat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ada Ali, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar. Hei sahabatku, kamu lihat tadi siapa yang lewat? Tahu ya Rasul, itulah calon penghuni surga. Sahabat kaget kabeh, Pak. Menggoleh apa? Para sahabat tadi orang yang dijamin masuk surga, termasuk dalam kelompok as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dijamin surga. Tapi Nabi mengatakan orang yang baru saja lewat ternyata masuk surga duluan daripada panjenengan sedoyo, kata Nabi kepada para sahabat. Sahabat penasaran, kenapa kok bisa ya Rasul? Silakan ditengok sendiri. Do penasaran Bapak Ibu, dodolan yang umah habis waktunya. Oh, padahal belum 4 jam nih. Tanggung tak lanjut nggih. Ternyata setelah para sahabat main ke rumah, kebiasaan Abu Domdom apa Bapak Ibu? Cuma 2. Niki angin niki. Yang pertama, setiap melihat tetangganya mendapatkan rizki, Abu Domdom senang. Alhamdulillah, tanggo iso tuku kulkas, iso tuku anyar, mobil anyar. Sakit betul? Angel. Yang kedua, setiap melihat tetangganya sakit, dia merasa yang paling sakit. Ya Allah, kok tanggoku loro, ya aku dadi loro kaya ngene. Angel iki. Sebegitunya betapa suci hatinya. Maka Nabi mengatakan inilah calon penghuni surga yang akan masuk surga duluan daripada para jenengan wahai para sahabat. Nabi ngendikonaken. Maka kalau kita lihat tema ini, syaratnya begitu Bapak Ibu. Kita sucikan hati untuk menuju kepada apa itu? Kemenangan yang sejati. Hatinya dibersihkan. Nah ini sudah bulan Syawal Bapak Ibu. Syawal kan artinya peningkatan.
Ibarat sekolah dari TK naik SD, SD naik SMP, SMP naik SMA, SMA naik sarjana, sarjana naik pasca sarjana, mesti pemikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan tingkatannya, tidak kembali lagi seperti sebelum puasa lagi. Kan kita sudah puasa, sekarang meningkat prestasi di Sawalan, kita bertangkan untuk menuju Sawalan tahun depan. Terakhir Bapak Ibu, tradisi Sawalan seperti ini bagus. Cuma seperti saya katakan tadi, jangan menunda meminta maaf menunggu tahun depan, karena tidak ada jaminan kita bertemu Sawalan lagi tahun depan. Harus betul. Maka Bapak Ibu, ini Sawalan seperti ini kan termasuk salah satu jenis tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Jadi kalau kita tidak sabar menunggu tahun depan, kita bisa melakukan pengobatan mandiri setiap menjelang tidur. Makanya dicobi. Yang belum hafal doanya pakai bahasa Indonesia. Sebelum tidur setelah berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudara-saudaraku, termasuk teman-temanku yang sudah menyakitiku, baik yang aku kenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya terapi maaf. Daripada nunggu setahun lama. Kalau yang bisa bahasa Arab, terutama bapak-bapak, kan setiap Jumat mesti dibacakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Mekaten Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf tidak jadi 4 jam cukup di sini dulu. Insya Allah dengan acara seperti ini hati kita bersih kembali. Seperti tema umum di bulan Syawal biasanya Id Mubarak, Id kembali, Mubarak menjadi berkah. Mudah-mudahan kemarin amalan puasa kita dan yang lain semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kerukunan kita terjamin sebagaimana disampaikan oleh dalam sambutan-sambutan tadi. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, masyarakat yang anggota keluarganya, rakyatnya, pimpinannya dalam anugerah Allah, dalam ampunan Allah. Amin ya robbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.